Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mega Jasmani, NIM 18016113. Mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pengampu Bu Afnita MPD. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang komponen artikel ilmiah. Yang pertama ada judul artikel, yang kedua identitas pembaca, yang ketiga abstrak dan kata kunci, yang keempat pendahuluan, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil penelitian dan pembahasan, yang ketujuh penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama yaitu judul artikel. Judul di sini saya ambil yaitu analisis wacana kritis Van Dijk terhadap berita mengaku jadi nabi ke-26 Joseph Van Zeng. Kini diburu oleh Polri hingga Interpol pada Kompas TV. Penulisannya ditulis di tengah atas halaman, jenis font Cambria ukuran 14, kapital, bold, dan spasi 1. Yang kedua ada nama dan alamat penulis. Nama dan alamat penulis yang dicantumkan dalam nama dan alamat penulis adalah nama penulis tanpa gelar, prodi, fakultas, universitas, dan alamat email penulis. Di sini saya buat dengan nama saya yaitu Fitri Mega Jasmani, prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, dan Universitas Negeri Padang. Dan yang terakhir email saya fitrimegajasmani2000@gmail.com. Selanjutnya abstrak. Abstrak merupakan gambaran singkat dari keseluruhan tulisan, memuat masalah pokok yang dibahas, alasan penelitian, tujuan, teori, metode, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam satu paragraf, terdiri atas 100-150 kata, tanpa pustaka kutipan. Dan penulisannya Cambria ukuran 11, italik spasi 1. Kemudian ada kata kunci. Dalam kata kunci, maksimal 5 kata atau frasa, tidak diawali huruf kapital, tanpa diakhiri tanda titik. Cambria ukuran 11, italik spasi 1. Di sini kata kunci yang saya ambil yaitu analisis wacana, metode Van Dijk, dan berita Kompas TV. Kemudian pendahuluan. Penulisannya Cambria 12, kapital, tebal. Pendahuluan berisi latar belakang, menjelaskan fenomena permasalahan aktual yang diteliti, didukung dengan acuan pustaka dan hasil penelitian terkait sebelumnya, yang pernah dilakukan sendiri atau orang lain, serta menjelaskan keberadaan penelitian dalam konteks tersebut. Pendahuluan juga berisi masalah, sebaiknya satu masalah saja yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah. Semua sumber yang dirujuk atau dikutip harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Pendahuluan tanpa menggunakan judul subbab dan paragraf pertama rata kiri, lurus dengan judul bab. Paragraf berikutnya menggunakan format special fish line 0,8. Selanjutnya metode. Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab. Paragraf berikutnya menggunakan format paragraf special fish line 0,8. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Paragraf pertama pada hasil dan pembahasan ditulis lurus dengan judul bab. Paragraf berikutnya menggunakan format paragraf special fish line 0,8. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab. Paragraf berikutnya menggunakan format paragraf special fish line 0,8. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Penulisannya Cambria 12, kapital, tebal. Pustaka yang diacu berasal dari hasil-hasil penelitian, gagasan, teori atau konsep yang telah diterbitkan di jurnal, baik cetak maupun elektronik. Acuan yang dirujuk merupakan hasil publikasi 10 tahun terakhir, terkecuali acuan klasik yang digunakan sebagai bahan kajian historis. Demikian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.